Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu jamaah sholat subuh yang insya Allah senantiasa mendapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur atas segala nikmat dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita. Terbukti pada kesempatan pagi hari ini kita masih menjadi bagian orang-orang yang insya Allah orang-orang yang bertakwa. Karena di antaranya kita bisa menunaikan apa yang jadi syariatnya, melaksanakan sholat subuh secara berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Memang tentu bukan sesuatu yang mudah bagi kita untuk menggenggam takwa ini, karena dimana ketika yang lain pada kesempatan saat ini masih dengan pulas dan enaknya memeluk guling, kita harus bangun dari tidur, bahkan mungkin sebagian tadi di sepertiga malam telah bangun dari tidur, lalu mau berbasah-basah untuk berwudu dan kemudian mendekat kepada Allah mengharap atas ampunan dan diterimanya doa. Juga tentunya juga bukan hal yang mudah ketika yang lain makan dengan enak, kita harus menahan lapar dengan melaksanakan sebagian daripada syariat puasa. Bapak Ibu jamaah yang saya hormati, hari ini insya Allah kita sudah 8 hari ditinggalkan oleh Ramadan. Hari ini insya Allah nanti sore itu sudah tanggal 9 Syawal. Masih ada beberapa amalan, bahkan mungkin amalan yang berpahala ganda ketika kita mau mengkaji dan mau melaksanakannya. Di antaranya adalah amalan puasa di bulan Syawal yang bisa kita gabungkan dengan amalan puasa sunnah yang lainnya. Dari beberapa pendapat ulama, di antaranya ada dari Ibnu Qayyim rahimahullah, ia berkata dalam kitab Al-Jawab Al-Kafi atau surat adab, atau dalam kitab Ada'u buat Jawab dalam halaman 110, Ibnu Qayyim berkata, bab atau permasalahan saling mencampurkannya antara banyak ibadah dalam satu ibadah merupakan bab atau permasalahan yang rumit lagi agung. Tidak ada yang bisa melakukannya kecuali orang yang benar-benar bersungguh-sungguh cerdas dalam menuntut ilmu, menguasai ilmu, dan memiliki semangat tinggi dalam beribadah. Yang mana tidaklah ia melakukan satu ibadah, melainkan dengannya ia meraih pahala ibadah yang berbeda-beda. Dan ini merupakan karunia dari Allah yang dianugerahkan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Kaidah dalam masalah ini adalah jika dua amalan ibadah berasal dari jenis yang sama, sifat atau cara amalannya yang sama, dan waktu pelaksanaan juga sama, maka keduanya bisa dilakukan dengan hanya melakukan salah satu amalannya. Ini merupakan cabang dari salah satu kaidah utama dalam kaidah fikih yang disebut dengan al-umur bi maqasidiha. Suatu perkara baik berupa amalan atau ucapan tergantung kepada tujuan atau niatnya. Ibnu Rajab rahimahullah juga berkata dalam kitab Al-Qawaid fil Fiqh halaman 23, jika dua ibadah dari jenis yang sama terkumpul dalam waktu yang sama, yang mana salah satunya tidak dilakukan sebagai qadha atau sebagai pengganti atau sebagai kafarah atau sebagai tabi'iyah, ibadah yang mengikuti ibadah lainnya dalam waktu seperti sholat rawatib, maka amalan-amalan keduanya saling berkaitan sehingga cukup melakukan keduanya dalam satu amalan saja. Kemudian pendapat yang lain dari dalam kitab Al-Asabah wa An-Nadhair juz 1 halaman 208, Jalaluddin Asyuti rahimahullah juga berkata, jika dua perkara ibadah dari jenis yang sama terkumpul sedangkan maksud dari keduanya tidaklah berbeda, maka kebanyakan amalan salah satunya masuk ke dalam amalan lainnya. Contohnya,
puasa hari Senin dan puasa Asyura, yang mana jika Asyura bertepatan pada hari Senin, maka waktu keduanya sama. Keduanya memiliki jenis yang sama, yaitu puasa sunnah. Juga sifat atau cara pelaksanaannya yang sama, yaitu dimulai dari sahur sebelum fajar, menahan diri dari pembatal-pembatal puasa, hingga berbuka puasa di sore harinya. Maka dengan melaksanakan salah satu dari puasa di hari Senin itu, ia mendapatkan 2 pahala sekaligus jika ia meniatkan puasanya untuk puasa Senin sekaligus puasa Asyura. Contoh lainnya, ketika masuk ke masjid setelah adzan, maka seorang muslim disunahkan untuk melakukan 2 jenis sholat, yaitu 2 rakaat tahiyatul masjid dan 2 rakaat sholat sunnah qobliyah. Namun karena jenis kedua sholat ini sama, yaitu sholat sunnah waktunya juga sama, serta tata cara pelaksananya sama, maka walaupun hanya melaksanakan 2 rakaat, asalkan dengan niat kedua sholat tersebut, ia telah meraih kedua pahalanya. Bahkan jika ia menggabungkan lebih dari 2 sholat, misalnya setelah wudhu ia melakukan sholat sunnah wudhu, maka sholat duha dan sholat taubat, maka ia mendapatkan semua pahala sholat ini cukup dengan 2 rakaat. Jadi misalkan ketika pada adzan zuhur kita wudhu masuk ke dalam masjid, lalu sholat 2 rakaat, diniatkan sholat syukrul wudhu, diniatkan sholat tahiyatul masjid, dan diniatkan qobla sholat duhur, maka 3 pahala sekaligus kita bisa memperolehnya. Contoh yang lain yaitu mandi janabah dan mandi untuk sholat Jumat, karena keduanya sama-sama diwajibkan, maka mandi janabah ini dapat tepat sebelum sholat Jumat, maka boleh sekalian meniatkan mandi untuk mandi sunat Jumat, sholat Jumat pada waktu tersebut. Bapak Ibu sama yang saya hormati, terkait dengan ini, maka di bulan Syawal ini yang baru berjalan, kita ditinggalkan 8 hari, maka masih ada kesempatan ketika kita bisa menggabungkan sholat puasa sunnah Syawal 6 hari, digabungkan dengan sholat Senin dengan puasa Senin Kamis, atau digabungkan dengan puasa Ayyamul Bid. Maka ketika itu dilaksanakan di waktu yang sama dengan niatan yang masing-masing, maka puasa yang kita laksanakan insya Allah akan mendapat pahala dari masing-masing puasa tersebut. Insya Allah besok Sabtu itu adalah tanggal 12 April bertepatan dengan tanggal 13 Syawal. Maka ketika kita meniatkan puasa di tanggal 12 April bertepatan dengan 13 Syawal, 14 dan 15, Sabtu, Ahad, dan Senin, maka kita bisa mendapatkan combo pahala, yaitu 2 pahala sekaligus, puasa hari Ayyamul Bid selama 3 hari, dan bisa melaksanakan puasa Syawal mendapat 3 hari. Ketika dilanjutkan hari Seninnya, maka hari Senin mendapatkan 2 pahala puasa hari Senin dan sekaligus puasa bulan Syawal. Kaidahnya diantaranya adalah sebagaimana sabda Rasulullah SAW dari Umar bin Khattab, bahwasana inamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal itu tergantung pada niat, dan seseorang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkan. Hadits muttafaqun alaih. Dari puasa yang kita gabungkan di bulan Syawal, setidaknya ketika kita menggabungkan dengan puasa yang lain, maka sebagaimana sabda dari Rasulullah, bahwasana man soma Ramadana summa atba'ahu sitan min syawali kana kasiyamid da'ar. Barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka ia seperti berpuasa setahun penuh, sebagaimana disebutkan dalam hadits riwayat Muslim nomor 1164 dari Abu Ayyub Al-Ansari. Dan ketika kita gabungkan dengan puasa hari Senin, maka sebagaimana sabda dari Rasulullah dalam hadits Abu Hurairah, Rasulullah bersabda,
berbagai amalan dihadapkan kepada Allah pada hari Senin dan hari Kamis. Maka aku suka jika amalanku dihadapkan kepadaku, aku sedang berpuasa. Hadits riwayat Muslim nomor 1162. Sedangkan pahala puasa ketika kita menggabungkan dengan puasa Ayyamul Bid, maka sebagaimana hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-As, Rasulullah SAW bersabda, "Saumu salasati ayyamin saumu dahri kullihi." Puasa pada 3 hari setiap bulannya adalah seperti puasa sepanjang tahun. Hadits riwayat Bukhari nomor 1979. Bapak Ibu yang saya hormati, masih ada waktu, monggo masih ada peluang untuk kita bisa mendapatkan pahala ganda atau kumbu pahala ketika kita menggabungkan puasa Syawal 6 hari digabungkan dengan puasa hari Kamis atau hari Senin atau digabungkan dengan Ayyamul Bid, maka insya Allah kita akan mendapatkan pahala ganda di bulan Syawal setelah kita ditinggalkan bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan bermanfaat, menyemangati kepada kita semua untuk tetap senantiasa istiqomah menjadi bagian orang-orang yang bertakwa setelah ditinggalkan oleh bulan Ramadan. Atas perhatian ucapkan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi fisabika fastabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.